Selamat pagi anak-anak homeschooling Bintang Harapan. Ya, biasa ketemu lagi sama Ibu Ika ya. Sebelum kita belajar, kita akan bersama-sama untuk renungan dulu ya. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Anak-anak, kalau kita selalu memuji Tuhan nggak dalam satu minggu ini? Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita ya. Dari Senin sampai Minggu kita akan nyanyi Senin, Selasa, hari Senin sampai Minggu. Yuk. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang manis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi anak-anak. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya anak-anak, kita harus selalu memuji Tuhan dari Senin sampai Minggu karena Tuhan selalu menyertai kita. Ya anak-anak, yuk kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan nyanyi ya, semua bernyanyi ya. Kita akan belajar nyanyi lagu baru. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali lagi. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik anak-anak dalam sikap berdoa sekali lagi dengan lebih lembut. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu supaya kami mau mendengar dengan baik dan kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, anak-anak, kita mau dengar firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Tidak ada yang sembari tiduran, nggak ada yang sambil makan ya. Kita belajar mendengar firman Tuhan. Nah, coba ya, Ibu Ika ingin tahu kalau kita mau maju perang. Kita kalau perang, kita bawa apa ya? Ya,
pasti kita bawa senjata ya untuk melawan. Ya, nah kita bawa apa? Ya ada yang bawa perisai, bawa tembak, terus bawa apa? Alat-alat untuk berperang. Ya, nah Ibu Ika, hari ini kita akan merenungkan, mau belajar, mau mendengar firman Tuhan tentang pencobaan. Ya, pencobaan itu seperti berperang anak-anak. Coba, pencobaan itu apa sih? Pencobaan itu sesuatu yang akan kita lakukan yang menurut kita senang, padahal itu tidak boleh. Nah, kira-kira anak-anak, pencobaan itu siapa sih yang bisa dicobai? Ya, Ibu Ika bisa, Mama bisa, Papa bisa dicobai, terus anak-anak bisa, semua bisa dicobai. Nah, kita juga bisa, ya. Kita juga lihat sekarang bagaimana cara mengalahkan pencobaan itu. Ya, kita akan dengar sama-sama. Ketika siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pernah dicobai anak-anak ya. Tuhan Yesus ketika ada di dunia, ya, ketika ada di dunia sebelum melayani, setelah berpuasa, coba ya, selama berpuasa selama 40 hari anak-anak. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, pasti setelah puasa ngerasain apa? Lapar. Coba kalian kalau sehari nggak makan, lapar nggak? Nggak lapar? Hebat kalau nggak lapar. Kalau 2 hari lapar nggak? Wah, pasti lapar. Sampean ya, maaf ya, Ibu Ika aja sehari kalau nggak makan juga lapar. Aduh, lemes badannya ya. Nah, ketika Tuhan Yesus udah berpuasa, dibawa oleh Roh ke padang. Nah, di sana kondisi Tuhan Yesus itu apa? Lapar. Karena Tuhan Yesus juga sama seperti kita, seperti manusia, ya, habis berpuasa lapar. Nah, ketika waktu di padang itu ada iblis datang. Nah, di situ ada batu anak-anak. Kata iblis apa? Yesus, kan Yesus lapar, ya kan? Habis berpuasa, kan ini ada batu. Pasti Yesus itu bisa dong merubah batu ini jadi roti. Kira-kira anak-anak, Tuhan Yesus bisa nggak merubah batu jadi roti? Wah, pasti bisa dong. Bisa, gampang. Tuhan Yesus aja bisa kasih makan 5.000 orang. Bisa menyembuhkan orang sakit. Pasti bisa dong merubah batu jadi roti. Tapi boleh nggak seperti itu? Tidak, Tuhan Yesus tidak lakukan seperti itu. Ya, kata Tuhan apa jawabnya kepada iblis? Hei iblis, ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, kata Yesus. Nah, jadi udah menang ya. Nah, tidak sampai di situ aja anak-anak. Yesus dibawa ke kota suci, di atas bait Allah, di atas bumbungan yang tinggi, ya. Nah, katanya apa? Iblis bilang, Yesus, ya kan Yesus itu Tuhan. Coba dong, ya. Yesus jatuhkan dong dirimu dari atas ini ke bawah. Nah, pasti Allah yang di surga itu akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menata tangannya supaya Yesus nggak jatuh, nggak terkantuk kakinya. Wah, anak-anak, boleh tidak seperti itu? Mencobai Tuhan Allahmu, ya. Nah, Yesus mau nggak seperti itu? Ya, Tuhan tidak mau. Tuhan tahu bahwa Allah itu berkuasa. Tuhan tahu bahwa pasti akan ditolong, pasti nanti tidak terjatuh. Tapi Tuhan tidak mau. Terus akhirnya apa lagi? Ya, katanya apa? Kata Tuhan apa jawabnya? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, menang ya. Wah, iblisnya nggak sampai di situ. Tuhan Yesus dibawa lagi kemana? Ke puncak gunung yang tinggi sekali. Wah, kalau di atas yang tinggi pasti bisa melihat ya sekitarnya. Wah, kerajaan-kerajaan yang ada di dunia yang megah ya,
yang kekayaannya banyak, yang kaya raya. Wah, kata iblis apa? Yesus, ya. Wah, ini lihat ya, indah, megah, kaya. Wah, hebat ya. Semua, kata iblis, semua akan kuberikan kepadamu. Ya. Kalau kau menyembah iblis. Karena apa anak-anak? Iblis tahu ya kalau Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Katanya, udah yang gampang aja ya, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah kepada iblis, kepada aku, kata iblis. Wah, apakah Tuhan mau, anak-anak? Apakah Tuhan itu menurut kata iblis? Dia tolak, enggak mau, ya. Akhirnya, terus kata Tuhan apa? Enyahlah iblis engkau dari tempat ini. Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Tuhan saja kamu berbakti, katanya. Wah, iblisnya pergi anak-anak, dan malaikat Tuhan melayani Yesus. Anak-anak, kita juga bisa seperti Tuhan Yesus. Nah, ketika nih contohnya hujan ya, jangan main hujan-hujanan, nanti sakit. Udah tahu nanti sakit, tapi tetap main hujan, itu boleh nggak? Nggak boleh. Nah, seperti itu ya, itu adalah mencobai. Udah tahu sakit, tapi tetap mau main hujan-hujanan. Nah, dari sini kita belajar bahwa untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan pencobaan, hanya apa? Dengan firman Tuhan. Ya, hanya dengan firman Tuhan. Ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan firman Tuhan. Ya, kita belajar hari ini bahwa Tuhan selalu menyertai kita kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Ya, jangan lupa firman Tuhan harus selalu kita baca. Ya, kita harus mau baca supaya Tuhan tahu, supaya kita tahu apa sih maunya Tuhan. Nah, anak-anak, kita berdoa ya sebelum kita belajar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Yusuf yang selalu bersyukur kepada Tuhan, baik ketika kami dalam keadaan senang ataupun di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Tambahkan hikmat kepada kami. Berkati guru-guru kami. Berkati papa mama kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anak ya. Ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.